Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua dan semua teman-teman berada di dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi mengenai pernyataan dari seseorang yang sekarang sudah menjadi mualaf dan ngakuinya sih teman-teman orang ini adalah mantan pendeta. Dan karena itu teman-teman, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, seperti biasa mari terlebih dahulu kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau dalam cuplikan video berikut ini. Ya, betul. Saya kita kabari ya, Zaitun itu nama sebuah dukuh yang ada di desa Alkut, ya, kecamatannya atau kabupatennya namanya Baitul Lahmi. Bait itu rumah, Rahmun itu daging segar. Bait itu rumah, Rahmun itu daging segar. Baitul Lahmi itu maknanya daging segar. Orang dulu nyebut Baitul Lahmi, wong saiki Bethlehem, betul kan? Wong saiki Bethlehem, betul kan? Tetapi pada suatu waktu nanti akan ada cahaya yang gembalapan yang keluar dari negeri Paran. Paran itu mana? Di kitab Kejadian pasal 21 ayat 21, Paran itu nama lain dari Makkatul Mukarramah. Ketika Hajar dalam bahasa Islam, dia membawa kirbat tempat air untuk mengambil air di negeri Paran. Paran itu mana? Makkatul Mukarramah. Siapa nabi yang lahir di Makkah Al-Mukarramah kalau tidak Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berarti sudah dikabarkan belum ketika belum lahir? Nah teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan beliau dalam cuplikan video yang sudah kita tonton ini. Dan sebenarnya teman-teman, dalam video fullnya beliau ini juga berbicara bahwa di dalam Alkitab itu telah dinubuatkan tentang Muhammad. Dan memang ketika ia berbicara tentang itu, dia menggunakan istilah kitab Injil di dalam perjanjian lama. Padahal pada dasarnya Injil itu adanya di dalam perjanjian baru yang terdiri dari 4 kitab: Matius, Markus, Lukas, dan kemudian kitab Yohanes. Tetapi teman-teman, dalam bagian ini saya akan fokus menanggapi mengenai pernyataan beliau bahwa arti dari Bethlehem itu adalah daging segar. Nah teman-teman sekalian, mengapa saya fokus pada bagian ini? Karena sebagaimana teman-teman bisa memperhatikan di screen, dikatakan bahwa orang ini, yaitu Kiai Haji Supandi ini adalah mantan pendeta. Nah teman-teman sekalian, kalau beliau ini benar adalah mantan pendeta sebelum menjadi mualaf, tentu ia tahu bahwa arti dari kata Bethlehem itu bukanlah daging segar teman-teman. Sekalipun kata itu memiliki makna yang luas, tetapi tidak ada kaitannya dengan daging segar. Mari kita memperhatikan teman-teman ya di screen, sebagaimana teman-teman semua bisa lihat. Nah ini teman-teman, kata Bethlehem itu secara harafiah adalah rumah roti. Terdiri dari 2 kata, yaitu Beit yang berarti rumah dan juga Lehem yang berarti roti. Kata ini artinya luas, yaitu makanan. Ada juga yang kemudian memiliki pendapat lain, tetapi pendapat ini kemudian tidak bisa dibuktikan. Nah teman-teman sekalian, dari sini saja sangat jelas bahwa kalau misalnya Bapak ini, yaitu Kiai Haji Supandi ini benar sebelumnya adalah mantan pendeta sebagaimana diklaim pada judul ini teman-teman, tentu ia akan mengerti bahwa mengenai arti dari kata Bethlehem itu adalah rumah roti. Dan tidak hanya itu teman-teman, beberapa waktu yang lalu di video yang sudah saya tanggapi, beliau ini juga menggunakan sebuah istilah kitab Injil di dalam perjanjian lama. Dan ini semakin menunjukkan bahwa sangat tidak mungkin beliau ini sebelum menjadi mualaf, dia ini adalah seorang pendeta. Karena kalau di dalam agama Kristen, tentu kalau sudah benar-benar pendeta, dia tahu mana yang disebut dengan kitab Injil dan termasuk arti dari kata Bethlehem ini. Nah teman-teman sekalian, memang akhir-akhir ini kita sering sekali menemukan orang-orang yang mengaku adalah mualaf, dan biasanya ketika mereka memberikan kesaksian, posisi mereka sebelum berpindah ataupun keluar daripada kekristenan, biasanya mereka sukanya mengklaim kalau bukan anak kardinal, atau kemudian ada mantan pater, mantan frater, mantan pendeta, mantan penginjil, mantan misionaris, dan biasanya semua posisinya adalah posisi-posisi yang sangat strategis dan memiliki makna bahwa orang ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa di dalam kekristenan. Tetapi dalam bagian ini saja, menurut saya secara pribadi, bahkan hal ini semua mahasiswa-mahasiswi teologi melihat hal ini bahwa
mengenai arti dari kata Bethlehem itu masuk dalam pengetahuan paling dasar dalam ilmu teologi, termasuk tentang mana yang disebut dengan kitab Injil dan mana yang disebut dengan kitab Taurat. Nah teman-teman sekalian, kalau kalian memperhatikan di video-video sebelumnya yang sudah saya tanggapi mengenai pernyataan dari beliau ini berbicara bahwa sebenarnya sebelum Muhammad itu pun lahir, ia terlebih dahulu telah dinubuatkan di dalam Bible. Walaupun beberapa waktu yang lalu beliau ini tidak tepat menggunakan istilah karena ia berkata Injil di dalam Perjanjian Lama. Tetapi teman-teman sekalian, dari sini kita bisa menganalisa dan kemudian bisa membuat kesimpulan bahwa beliau ini, karena judulnya di sini Pengajian Rutin Tombo Ati bersama Kiai Haji Supandi, mantan pendeta. Dalam penjelasannya ini sangat tidak mungkin kalau beliau ini adalah sebelumnya mantan pendeta. Dan mengenai klaim-klaim yang sering mereka sampaikan bahwa sesungguhnya Muhammad itu telah dinubuatkan di dalam Alkitab, sebenarnya sudah terlalu banyak sih ya yang membahas mengenai hal ini. Bahkan Pak Pendeta Bambang Nursena pun juga sudah menjelaskan bahwa kata Ahmad di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu tidak merujuk kepada nama Muhammad. Karena memang salah satu makna dari Muhammadin atau Ahmad itu adalah indah. Nah teman-teman bisa memperhatikan penjelasan beliau, Pak Pendeta Bambang Nursena, di video-video sebelumnya yang sudah saya bahas. Beliau menjelaskan tentang apa yang dicatat di dalam kitab Kidung Agung pasal 5 ayatnya yang ke-16 sebagai tanggapan yang relevan terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Jadi sebenarnya teman-teman begini, orang-orang ini argumentasinya hampir-hampir serupa. Dan ayat-ayat yang selalu mereka gunakan pun juga selalu sama. Hanya saja beberapa waktu terakhir ini yang kemudian argumentasinya sedikit berbeda adalah Yonatan Nandar yang mengaku adalah evangelis. Nah teman-teman sekalian, mengenai hal itu pun juga sudah saya tanggapi karena beberapa waktu terakhir ini si Nandar ini mengklaim bahwa Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 tentang perkataan Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Menurut Ustadz Nandar atau Yonatan Nandar yang mengaku evangelis ini, itu merujuk kepada nubuatan terhadap Nabi Muhammad yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus. Padahal justru ungkapan itu malah membuktikan Yesus adalah Allah yang sejati, dan satu orang pun yang ada di muka bumi ini kalau tidak melalui Tuhan Yesus tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan bukan hanya Nandar teman-teman, beberapa waktu yang lalu pun juga Natalia Iriani yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Ini si Natalia mengaku adalah mualaf dan sebelumnya berasal dari agama Katolik. Tetapi ia juga tidak mengerti bahwa kitab Injil itu adanya di dalam Perjanjian Baru yang terdiri dari 4 Injil. Terima kasih teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.